wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN kelas 9. Bersama dengan saya, Ibu Esti dari SMP Negeri 1 Silomerto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Di awal kelas 9, kita akan membahas tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Sahabat OCLC, mari kita amati gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan gotong royong, di mana budaya gotong royong ini merupakan sekelumit bukti perwujudan Pancasila di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Mari kita simak pembahasan berikutnya. Sahabat OCLC, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan yang pertama, mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan yang kedua, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam wujud nyata. Materi yang pertama, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa diawali pada tahun 1945, yaitu masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan berakhir tahun 1959, dilanjutkan dengan masa Orde Lama sampai dengan tahun 1966. Kemudian tahun 1966 sampai 1998 adalah merupakan masa Orde Baru. Yang terakhir adalah masa reformasi, di mana masa reformasi diawali tahun 1998 sampai sekarang. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Antara lain, adanya pemberontakan DITII, kemudian Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dan pemberontakan yang terjadi di Madiun yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Pada masa Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966, bagaimanakah dinamika Pancasila? Ternyata ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme, yaitu paham kebebasan, dan komunisme. Pada saat itu, pada masa Orde Lama, Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat,
melainkan pada kekuasaan pribadi presiden pada saat itu. Sedangkan pada masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1958, kita berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Tetapi dalam praktiknya ternyata terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan. Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, sahabat, pada masa Orde Baru ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers sangat dibatasi. Nah, itulah penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, sekarang bagaimanakah dinamika Pancasila di masa reformasi sekarang ini? Pada pemerintahan era reformasi juga masih berupaya untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Namun, tetap muncul gerakan yang merongrong kemurnian nilai-nilai Pancasila, seperti separatisme, itu ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radikalisme, ini adalah paham yang mengutamakan kekerasan dan terorisme. Nah, adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa terjadi pada masa reformasi sekarang yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OCLC, sahabat sejati meraih prestasi.